Baik, selamat malam teman-teman member Basic Step Batch 3. Pada malam hari ini kita akan mengadakan sesi board coaching and reporting ya, yang mana ini merupakan bocor agenda kedua yang akan kita laksanakan pada 3 Agustus 2025. Oke, boleh next. Pada malam hari ini kita akan membahas beberapa poin ya terkait tim manajemen. Jadi di pertemuan pertama kemarin sudah sempat dibahas topik mengenai leadership, bagaimana cara chief dan head menangani timnya masing-masing. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas ini sih teman-teman kurang lebih terkait bagaimana caranya tim manajemen agar komunikasi itu tidak hanya dari atas ke bawah, dari chief sama head ke member, tapi bagaimana member juga bisa menggerakkannya secara personal itu di timnya masing-masing. Di sini dari saya akan menyampaikan 5 poin terkait tim manajemen. Yang pertama itu clear objektif, di mana tujuannya itu jelas. Yang pertama, setiap orang itu harus memahami target tim ya teman-teman. Di setiap departemen kan sudah ada guideline-nya ya, kecuali departemen teknologi kita masih in progress dan masih kita diskusikan juga. Jadi teman-teman kalau boleh cek itu di grup WA departemennya masing-masing itu sudah ada link database dari departemen kalian masing-masing. Jadi kalian tinggal klik aja di situ, di drive itu udah ada guidebook atau guideline-nya, itu teman-teman pahami. Jadi secara personal teman-teman paham nih objektifnya apa sih untuk batch 3 ini, seenggaknya Kak, untuk 3 bulan. Gimana Ul? saya Indomie Sola. Hah? Belum. Belum. Belum di rumah banyak. Ya. Aul jadikan aku co-host dong biar bisa mute-mute. Itu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu clear objektif. Setiap orang itu harus memahami target tim. Jadi untuk dokumen-dokumen yang ada di draft departemennya masing-masing, minta tolong itu dibaca lagi, dibaca ulang, dipahami agar teman-teman di sini nggak hanya mengerjakan taks. Kalau hanya mengerjakan taks, aku kira teman-teman udah jauh lebih dari kata bisa ya. Tapi gimana caranya teman-teman tim manajemen memahami tujuannya dan melakukannya step by step. Itu yang pertama. Yang kedua, kelola fokus dan arah tim secara rutin untuk menghindari tumpang tindih dan kebingungan. Nah, makanya kita adakan meetingnya rutin ya nanti setiap minggunya. Setiap minggu itu baik bocor ini maupun FM-nya, Fortnite meeting bersama divisi masing-masing. Nah, itu nanti kita selang-seling setiap minggunya. Jadi misalkan sekarang ya minggu pertama itu ada bocor, nanti minggu kedua atau minggu depan kita bakal ada FM itu setiap divisi masing-masing. Nanti untuk jadwalnya mungkin bisa disepakati ya dengan headnya masing-masing. Lalu minggu depannya kita akan ada bocor lagi. Jadi kita ketemu di sini setiap minggu sekali, nggak lama kok, mungkin satu satu sampai 1,5 jam aja untuk membahas sebenarnya arah gerak kita seperti apa, dan juga untuk menghindari juga nih kebingungan. Mungkin masih banyak ya teman-teman di sini yang bingung sebenarnya basic step arahnya kemana, terus tugasku ngapain sih. Jadi kita adakan pertemuan-pertemuan rutin kayak gini dan kita record. Jadi misalkan teman-teman berhalangan hadir atau apa, bisa cek lagi recordnya. Itu ya, jadi tujuan kita jelas dan kita follow up rutin setiap minggunya. Nanti dari teman-teman HC mulai bulan ini ya bakal ada juga namanya itu taks mingguan. Jadi teman-teman kayak menuliskan setiap minggunya itu apa sih aktivitasnya di basic step gitu. Kurang lebih itu sama sistemnya sama kayak absensi. Cuma di sini kita pakainya mingguan dan itu by description. Kurang lebih kayak gitu. Next. Oke, poin kedua teman-teman open communication. Mungkin ini ya yang di beberapa divisi masih kurang karena mungkin kita masih ini ya adaptasi dengan tim baru, orang-orang baru sehingga kita agak canggung nih terkait komunikasi. Nah, ini mulai kita biasakan buat open communication. Jadi seluruh goals jangka panjang maupun pendek kita komunikasikan dengan jelas secara aspek progres dan kendala. Jadi progresnya seperti apa, lalu kendalanya seperti apa, kita komunikasikan secara jelas. Misal si A lagi repot, komunikasikan aja sama headnya agar si head ini bisa nih mengalihkan tugasnya kepada si B dulu. Jadi jangan sampai misalkan ada kendala atau halangan pribadi mungkin itu cuma dikip sendiri aja nggak berani ngomong kayak gitu. Kita jadi apa namanya ya? Kita akan belajar tim manajemen.
Jadi seenggaknya kita nggak hanya mengasah skill kita aja, tapi kita juga melatih nih komunikasi interpersonal kita antara teman satu tim kita, gimana caranya komunikasinya. Nggak hanya kendala aja, tapi juga progres. Misal ada usul A, B, C, itu disampaikan aja. Karena kita sama-sama belajar juga ya, jadi open communication itu penting banget agar goals jangka panjang dan pendek kita itu secara jelas nih diartikulasikan, divokalkan oleh semua member. Jadi semua member itu di sini nggak hanya mengerjakan task aja, tapi kita juga belajar buat mengasah. Teman-teman di sini kan juga ini ya, sebagian besar kan mahasiswa. Jadi bagaimana caranya mengasah nih berpikir kritisnya, terus apa namanya ya, skill adaptasinya agar bisa nih mencapai goals-goalsnya. Bukan hanya goals komunitas basic step, tapi juga goals kalian pribadi. Karena aku percaya teman-teman di sini gabung basic step pasti semuanya secara pribadi punya motif. Motifnya itu bisa jadi nambah relasi, nambah pengalaman, bikin porto, atau mungkin mau ada project yang mau dikolaborasikan bareng dengan basic step, atau mungkin jadi batu pijakan untuk goals yang lebih besar lagi. Semua orang di sini punya motif teman-teman. Jadi usahakan motif kalian jelas dan bisa dilakukan di basic step. Caranya dengan apa? Ya dengan open communication. Jangan sampai teman-teman ada apa ya, kendala atau ada poin yang mau dikerjakan di basic step itu terhalang oleh mungkin aku malu nih, mungkin aku belum bisa nih. Jangan sampai kayak gitu. Kita semuanya juga belajar. Belum, belum next. Itu kayaknya ini Allah perlu di ya. Oke, kita lanjut ke poin 2 ya, open communication-nya, yaitu bangun kepercayaan dengan komunikasi yang terbuka untuk menjaga tim tetap teratur. Ini mungkin buat head ya, buat head dan chief, selalu bangun kepercayaan kepada timnya untuk mengerjakannya. Tapi ketika kalian bangun kepercayaan, kalian juga harus monitoring rutin nih, eh, tugas-tugas yang udah diberikan on progress gak ya, on track gak ya. Jadi jangan sampai kita kasih kepercayaan aja, tapi kita udah tinggal aja kita terlalu percaya, over trust ya. Jadi apa namanya, divisi atau head yang ada di bawahnya itu langsung dibiarkan gitu. Itu juga nggak baik. Jadi yang baik itu kita netral 50-50 antara kita bangun kepercayaan dan juga kita monitoringnya rutin. Dengan apa? Dengan agenda-agenda pertemuan rutin kayak gini ya, baik itu melalui bocor maupun FM. Next. Oke, poin ketiga teman-teman, efektif meeting. Pertemuan kita singkat ya dan produktif, tapi kita rutinkan setiap minggu sekali. Singkat mungkin cukup 30 menit lah, kurang lebih 30 menit sampai 1 sampai setengah jam itu 30 sampai 90 menit. Tapi pastikan seluruh ini ya, kendala, progres, ataupun perasaan kalian tersampaikan semua dengan jujur. Jangan ada yang ditutupi atau apa kayak gitu. Kita secara sangat terbuka, membuka open minded terkait ini saran-saran dari teman-teman, tapi juga nggak semuanya kita langsung implementasikan. Kita pasti pertimbangkan dulu saran-sarannya, apakah possible untuk dilakukan, atau mungkin kita belum waktunya nih untuk melakukan saran dari teman-teman kayak gitu. Jadi pastikan saran-saran teman-teman itu tersampaikan semua, baik itu melalui meeting seperti ini ya, secara langsung ataupun melalui di grup WA juga boleh. Yang kedua, jaga agar tim bisa fokus meeting buat berbagai metode. Misal nih, metodenya kan biasanya kita meeting bareng-bareng ya, satu divisi head sama head sama ini apa namanya ya, timnya kayak gitu. Nah itu nanti bisa nih kita variasikan. Misalnya timnya lagi semuanya lagi masa-masa yang repot banget semua ya. Kita langsung meetingnya per PIC. Misalkan contoh kalau di departemen project ya udah ada PIC-nya masing-masing. PIC yang pegang A, B, C kayak gitu. Nah kita meetingnya per PIC. Jadi nggak usah apa namanya ya, tidak perlu meeting itu harus satu variasi yaitu head dengan timnya, tapi kita juga bisa variasikan dengan meetingnya per PIC, meetingnya per kepala kayak gitu. Contohnya seperti yang kita lakukan kemarin ya di departemen project sama human capital, kita meetingnya oke, kalau emang teman-teman nggak bisa satu waktu, dari head ataupun chief nanti bakal stay di Zoom berapa jam, nanti teman-teman bisa join langsung di Zoom-nya seperti yang kita lakukan kemarin kayak gitu. Jadi efektif meeting di sini, meeting itu kita tidak harus selalu formal yang harus apa namanya ya, baku, head dengan divisinya, chief dengan departemennya kayak gitu enggak, tapi kita juga lihat sikon.
Tapi dari teman-teman member juga jangan sampai ini ya menggampangkan suatu meeting atau apa kayak gitu, karena pastinya dari head maupun chiefnya kan juga ini ya meluangkan waktunya juga untuk mengatur agenda meetingnya. Jadi jangan sampai nih teman-teman sibuk terus kayak gitu. Masa ini ya teman-teman kan udah berkomitmen ya di basic step selama 3 bulan ke depan itu setiap harinya itu benar-benar nggak ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit pun itu buat meeting. Itu ada sih kendala beberapa orang, cuma ini ya jangan sampai itu terjadi juga karena dari head sama chief kan pastinya juga punya kesibukan lain. Jadi dari teman-teman member juga harus menyadari untuk meluangkan waktunya juga. Next. Oke, poin keempat ya teman-teman, regular recognition. Jadi kita harus ada nih suatu rasa yang disampaikan itu secara rutin. Yang pertama, apresiasi momen dan prestasi member ya, seperti ucapan ulang tahun, best staff, dan sebagainya. Nah, ini masih ini ya, untuk poin pertama masih diramu oleh teman-teman HC. Nanti akan dimulai segera ya di bulan Agustus ini. Jadi semua progres ya teman-teman, kurang lebih itu bakal kelihatan hasilnya di bulan Agustus ini, karena di bulan Juli kemarin kita masih proses introduction, proses preparation, kurang lebih seperti itu. Jadi belum kelihatan lah dampaknya di departemen lain. Tapi mulai Agustus ini nanti kita udah mulai kelihatan kok, mulai dari kalau kreatif ya konten-kontennya, kalau dari Haja program-program pengembangan atau bondingnya kayak gitu. Next yang kedua peningkatan moral dan motivasi melalui format meeting dan jelas kosong. Jadi ini ya teman-teman, seperti yang disampaikan di awal tadi kita bakal rutinkan format meeting sama uh, buat coaching and reporting ini. Nanti juga ada program tambahan, mungkin kita mulainya di bulan September aja ya. Nanti dari teman-teman HC yaitu ada kelas kosong. Kelas kosong itu kayak pelatihan, pelatihan peningkatan skill itu per divisi masing-masing. Misal kalau creative writer ya kita nanti datangkan seorang apa ya creative writer yang udah berpengalaman, graphic designer juga sama kurang lebih seperti itu. Yang kedua, bangun lingkungan positif dan suportif melalui program body dan sebagainya. Jadi teman-teman di basic step ini pastikan teman-teman berkembang secara profesional maupun sosial ya. Secara profesional itu task-tasknya yang ada itu eh, dilakukan dengan baik. Lalu misalkan teman-teman ada improve, itu bisa disampaikan juga ke head maupun chiefnya. Jadi secara profesional seperti itu untuk peningkatan hard skillnya teman-teman. Dan juga secara sosial. Sosial itu lebih kepada soft skill. Seperti yang saya sampaikan tadi, semua orang yang join di komunitas Basic Step ini pasti punya motif. Tujuannya apa sih join di sini? Jangan sampai tujuan kalian nggak terlaksana selama 3 bulan ke depan. Pastikan itu terlaksana. Jadi berkembang secara sosial, bangun sebanyak-banyaknya relasi, apalagi teman-teman sebagian besar mahasiswa ya, itu nanti penting banget ketika udah lulus dan lain sebagainya, entah itu project, magang, dan lain sebagainya. Banyak kok ini apa namanya ya member-member dari batch 1 maupun batch 2 yang merasakan impact-nya secara sosial eh, dari join basic step kurang lebih seperti itu. Next. Oke, yang terakhir teman-teman, ini yang paling vital disampaikan di akhir ya, yaitu foundation of trust. Penempatan setiap member terhubung baik secara profesional maupun sosial. Tadi saya ini kecepatan ya nyampeinnya. Yang kedua, kerjasama tim yang kuat. Jadi ini teman-teman, pernah ada satu case di mana ada satu ini ya dari salah satu film di Netflix ya, satu tim koki itu udah dibagi semua job desk-nya. Si A untuk preparing bahan-bahannya, ya. Si B itu apa namanya membuat hidangan utamanya, si C membuat dessertnya kayak gitu. Nah, ketika dari salah satu dari 3 orang ini nggak perform, itu pastikan head itu merekognisi, head itu apa namanya ya, eh head itu menyadari situasinya. Oh, si A lagi nggak perform, berarti aku pindahkan ke si B. Dan begitupun si B, apa namanya, juga harus melihat rekognisi itu, sorry, merekognisi kondisi itu sehingga yang penting itu kerjaan tim beres. Jadi nggak apa-apa nih, misalkan si A masih belum bisa, aku backup dulu. Tapi jangan sampai ini jadi kebiasaan ya buat si A untuk selalu di backup. Jadi pastikan nanti dari head bisa menjaga sirkulasinya ini agar misalkan si A nggak bisa, si B bisa backup. Tapi jangan sampai si A ini keterusan nih, kurang lebih kayak gitu. Nah itu yang dinamakan kerja sama tim yang kuat, baik secara profesional maupun sosial.
Ketiga, permasalahan diselesaikan secara cepat dan netral. Jangan sampai permasalahan itu selalu numpuk-numpuk terus. Misal nih, kemarin dari ini ya, dari basic step basic 3 itu yang udah apply ini ya, bukan apply sih, yang udah masuk grup itu ada 95 orang. Nah, ada untuk kita coba cek nih, biasanya kan kalau teman-teman di komunitas lain atau mungkin magang dan lain sebagainya itu ada yang namanya offering letter. Nah, untuk offering letter di basic step ini kita pakai cara pengisian database member. Siapa sih yang nggak ngisi? Berapa orang sih? Sederhananya cara berpikir basic step ini gini teman-teman. Kalau dia diminta untuk ngisi database aja yang notabene kebutuhan dia, data pribadinya dia itu lama dan nggak respon, gimana nanti dia mengerjakan tugas seperti itu. Jadi kemarin ada dua orang ya, dua dari 95 orang yang emang nggak mengisi dan ketika di follow up itu lama banget kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita cut karena visi kerja kita nggak sejalan. Next, setiap orang menjadi bebas untuk menjadi dirinya sendiri. Sebenarnya bebas sih teman-teman. Kalian mau join ini apa itu namanya agenda bocor 2 ini, kalian nggak join, boleh banget. Kalian nggak join Fortnite meeting, kalian nggak join Fortnite meeting, boleh banget. Asalkan tadi motif kalian terpenuhi. Ketika motif kalian nggak terpenuhi, ya mending tidak perlu melanjutkan aktivitas di basic step, kurang lebih kayak gitu. Jadi yang pertama, yang penting motif kalian terpenuhi. Yang kedua, task yang diberikan basic step beres. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan teman-teman nggak pernah hadir nih di Fortnite meeting, di bocor 2, di agenda-agenda pengembangannya yang kurang lebih kalau basic step boleh bilang itu kan untuk keperluan teman-teman pengembangan dirinya masing-masing ya. Jadi teman-teman di sini 52 orang yang join board coaching and reporting 2 ini, teman-teman emang ini nih kita ngobrol bareng terkait gimana caranya kalau di bocor 2 ini kita bahasnya terkait tim manajemen. Oke, teman-teman emang pengen belajar terkait tim manajemen. Misalkan dari aku ada yang kurang atau apa, teman-teman kan juga bisa nambahin. Tapi misalkan teman-teman nggak pengen upgrade secara di upskill ini, pastikan teman-teman task yang diberikan itu beres. Jangan sampai di meeting seperti ini nggak hadir, tasknya juga nggak beres. Misal teman-teman di departemen kreatif bikin konten, konten desainnya atau konten draft videonya nggak dilakukan, ketika meeting juga nggak dilakukan, itu nanti kita mau nggak mau dari COO ya bakal memberikan SP1. SP1 kita kasih waktu 2 kali 24 jam untuk ngobrol, misalkan kalian nggak ada respon ataupun nggak hadir, ya kurang lebih kita sama tindakannya langsung kita cut karena visi kerja kita nggak sejalan. Lebih baik ini sih teman-teman basic step membernya itu sedikit tapi jelas semuanya. Jelas itu dalam arti komunikasinya baik, apa namanya dia juga benar-benar pengen belajar untuk pengembangan dirinya masing-masing sehingga nanti bakal terjadi mutualisme ya antara motif komunitas untuk komunitasnya agar lebih besar lagi dan juga motif teman-teman pribadi entah apapun itu alasannya. Yang penting cuma satu teman-teman komunikasi, misalkan teman-teman nggak bisa atau apa itu komunikasikan kepada head maupun chiefnya. Tapi jangan sampai kelonggaran ini ya, kelonggaran tidak mengikuti meeting ataupun seluruh agenda pengembangannya ada di basic step, itu teman-teman jadikan alasan sebagai oh ya udah kalau emang nggak apa-apa ya aku nggak join apa-apa kayak gitu. Jangan sampai kelonggaran itu malah teman-teman ringankan, kurang lebih kayak gitu. Next, kita ada di slide terakhir. Oke, buat quotes of the day ya, people protect what they love. Jadi basic step itu pastikan teman-teman jalaninya enjoy, teman-teman suka, teman-teman emang benar-benar cinta ya. Jadi di basic step ini jangan sampai teman-teman join komunitas itu hanya setengah-setengah kayak gitu. Kan rugi dong waktunya kalau cuma join setengah-setengah. Pastikan kalau teman-teman join aktivitas itu lakukan sepenuh hati. Agar apa? Teman-teman juga bisa berkembang secara alami. Nah, tugasnya di sini kita itu akan membantu teman-teman jatuh cinta nih sama vibes-nya, sama experience-nya, sama productivity-nya. Jadi kita bakal kasihkan beberapa treatment kepada teman-teman agar teman-teman itu jatuh cintanya itu pelan-pelan. Jadi nanti dari vibes-nya dulu, dari kayak apa ya?
dari treatmentnya dan lain sebagainya, lalu dari experience-nya, gimana sih bertumbuh di basic step selama 4 bulan itu, step by step-nya, dan juga nanti kalau teman-teman udah jatuh cinta nih sama vibes-nya, sama experience-nya, nanti teman-teman bakal secara nggak sadar produktivitasnya itu meningkat, entah itu dari manajemen waktu dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ini ya dijelaskan juga oleh teman-teman HC nanti di progress reportingnya bakal segera ada program body. Program body itu di mana teman-teman bisa nih sharing apapun terkait kenapa teman-teman bergabung di Basic Step dan kenapa ingin berkembang di sini. Jadi teman-teman bisa nih nanti menyalurkan seluruh keluh kesahnya dan apapun itu di Basic Step. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin uh, kalau di Basic Step aku ada sebagai CEO open banget ya, 24 jam buat teman-teman misal mau ngobrol atau mau ada kendala apa, ada mungkin ada kolaborasi project atau mungkin teman-teman apa namanya ya, ngobrol terkait review CV, portofolio kayak gitu. Kurang lebih pengalaman aku yang lebih lama karena kan udah ini ya, udah apa namanya, udah S1 juga, udah kerja juga, mungkin beberapa pengalaman aku bisa membantu teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu sih untuk coachingnya. Mungkin dari sini teman-teman ada yang mau menyampaikan sesuatu, silahkan banget. Aku buka ini beberapa pertanyaan.